7 usaha tahan banting di desa. Nah, sebelum lanjut, klik dulu share, like, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kamu juga bisa ikut membantu pengembangan channel ini dengan cara klik tombol thanks atau terima kasih. Yuk kita lanjut. Pernah kepikiran nggak waktu kamu duduk di teras rumah, lihat halaman kecilmu, lalu bertanya dalam hati, di tengah harga yang naik terus, apa masih ada usaha yang bener-bener tahan banting di desa? Pertanyaan itu sederhana. Tapi, jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah hidup banyak orang. Karena di desa modal bukan selalu uang. Seringkali, modal terbesar justru sesuatu yang kita anggap biasa, pekarangan kecil, waktu luang, dan kemauan buat mulai. Dan hari ini, kita bahas 7 usaha tahan banting di desa. Usaha yang nggak cuma bertahan saat krisis, tapi justru bisa naik ketika ekonomi sedang susah. Mari mulai dari yang paling dekat dengan rumah. 1. Budidaya sayur cepat panen di pekarangan. Di banyak desa, orang sering bilang, harga sayur naik, ya wajar. Tapi jarang ada yang sadar kalau sayur itu kebutuhan harian. Orang tetap beli, walau kondisi ekonomi buruk. Disinilah peluangnya. Sayur cepat panen seperti kangkung, bayam, pakcoy, atau daun bawang bisa kamu tanam dengan polybag, lahan kecil, bahkan di halaman samping rumah. Nilai tambahnya bukan cuma hasil panen, tetapi kemampuannya membuat kamu menghemat pengeluaran dapur sekaligus menjual lebihnya. Dan usaha ini tahan banting karena apa? Orang makan setiap hari dan kebutuhan dasar tidak pernah berhenti. 2. Ternak ayam kampung skala mini. Mungkin terdengar klise, tapi ingat, ayam kampung justru makin diminati saat krisis. Kenapa? Karena orang kembali ke gaya hidup sederhana, makanan sehat dan protein murah. Ternak ayam kampung tidak butuh kandang besar, mulai 10-20 ekor pun cukup. Telur dan dagingnya jarang sekali turun harga. Paling menarik adalah pola usahanya slow but steady, lambat tapi pasti. Dan usaha ini bisa jadi tabungan hidup, selalu bisa dijual saat butuh dana mendadak. Itulah definisi sebenarnya dari tahan banting. 3. Produksi pakan fermentasi lokal. Saat krisis, harga pakan melonjak. Tapi di desa, bahan baku lokal justru melimpah dan murah. Disinilah banyak peternak kecil diam-diam kaya. Mereka produksi pakan fermentasi dari dedak, ampas singkong, rumput gajah, atau limbah pertanian. Pakan murah berarti peternak hemat, dan peternak desa selalu butuh pakan setiap hari. Artinya, permintaan tidak akan pernah berhenti. Usahain tidak perlu warung, tidak perlu toko, cukup ruang kecil belakang rumah. 4. Jual bibit tanaman yang selalu dicari, percaya atau tidak. Orang lebih suka beli bibit siap tanam daripada menanam dari biji, entah karena sibuk, entah malas, atau ingin hasil cepat. Dan kamu bisa manfaatkan itu. Bibit cabai, bibit tomat, bibit herbal, bibit bunga harian. Di desa itu laku keras. Apalagi ketika banyak orang mulai berkebun untuk hemat belanja. Menariknya lagi, bibit memberi cuan berkali-kali lipat dari biaya tanam. Sekali kamu kuasai cara menyemai yang benar, usaha ini seperti mesin uang kecil di halaman rumah. 5. Usaha kompos dan pupuk organik rumahan. Saat pupuk kimia naik, petani mulai putar otak. Dan siapa yang paling dicari? Jawabannya, pembuat pupuk organik lokal. Dengan memanfaatkan sisa sayur, daun kering, atau limbah dapur, kamu bisa produksi kompos dengan modal hampir nol. Di banyak desa usaha ini tidak pernah mati, karena tanah selalu butuh makan. Bahkan ketika kondisi ekonomi berat sekalipun, petani tetap butuh pupuk agar tanaman mereka hidup.
Artinya apa? Permintaan tetap. 6. Budidaya ikan cupang atau gupi skala rumah. Kedengarannya kecil. Tapi jangan salah, cupang dan gupi itu tahan banting. Karena pasarnya luas. Di masa krisis, orang cenderung mencari hiburan murah. Dan memelihara ikan kecil di toples adalah salah satunya. Pasarnya tidak hanya anak-anak. Banyak orang dewasa yang menjadikannya hobi. Keunikan bisnis ini adalah modal kecil, ruang kecil, margin besar. Hanya bermodal rak kecil dan ember. Kamu sudah bisa mulai 7 olahan makanan keripik, sambal, atau camilan desa. Ketika ekonomi sulit, orang tidak berhenti jajan. Mereka hanya beralih ke jajanan yang murah, simple, dan rasa rumahan. Keripik singkong, keripik pisang, sambal botolan, peyek kacang, kerupuk kampung, selalu ada pembeli. Karena orang butuh makanan untuk hiburan kecil, apalagi saat stres dan harga naik. Dan usaha ini bisa di rumah, tinggal pakai dapur sendiri. Kemas sederhana, jual di warung tetangga atau online lokal, sesederhana itu, tapi dampaknya besar. Penutup dan kesimpulan 7 usaha ini punya satu kesamaan. Tidak butuh gedung mewah, tidak butuh modal besar, dan tidak terpengaruh kondisi ekonomi. Justru, usaha-usaha ini semakin dibutuhkan saat keadaan sedang sulit. Karena di desa, kekuatan ekonomi itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bisa memanfaatkan apa yang dia punya. Halaman kecilmu, pekaranganmu, keahlian sederhana yang kamu kira biasa saja, di tangan yang tepat. Itu semua bisa menjadi sumber penghasilan yang bertahan puluhan tahun. Jadi kalau hari ini kamu bingung, harus mulai dari mana? Mulailah dari apa yang ada di depan mata. Karena krisis bukan alasan untuk berhenti. Krisis justru alasan untuk bangkit. Dan desa adalah tempat terbaik untuk memulai demikian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.